Kemudian sedikit saja terakhir ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Pak Alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau bukan Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Ada lagi yang ngomong, ini saya sebutin namanya nih, soalnya dia teman saya, namanya Gus Romel. Ya, Gus Romel bilang di satu medsos, itu Roma Irama bilang hakul yakin Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmu yakin, kemudian baru ainul yakin, baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dilihat pembuahannya Ubaidillah? Rumel disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada-ada aja emang raja terakhir. Inti pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjua Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita Haji Roma Irama, yang mana Roma Irama diundang oleh Robito Alawiyah pada tanggal 7 September tahun 2024, yang mana Habib Hanif menyatakan atau berkomentar tentang undangan yang dilayangkan oleh Robito kepada Roma Irama ya, dan Roma Irama menjawab undangan dari Robito Alawiyah. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kayak itu dong, misalnya kalau Pak Haji begini-begini dia lagi nyari kepala kita. Halo Sule, apa kabar ya? Oke, selanjutnya tadinya saya nggak mau bahas soal Alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Robito Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pokoknya pukul 9 sampai 10. Saya katakan, saya balas. Karena isi undangan itu bunyinya begini redaksionalnya. Kontennya begini. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Roma Irama. Saya balas kan. Saya katakan Anda salah alamat. Roma Irama dalam bisikan Roma tidak pernah mengajukan sebuah pertanyaan pun kepada Pak Alawi. Nggak pernah. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang penjelasan dari tokoh-tokoh yang saya undang di sini, mereka yang harus Anda undang, yaitu Kiai Imaduddin, kemudian Dr. Sugeng, kemudian Prof. Menhem Ali, ya. Nah, ini Dr. Sugeng nggak diundang. Paling takut undang Dr. Sugeng. Malah siapa itu yang diundang? Mama Gufron. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Pak Alwi. Saya diundang. Sekarang saya bilang sama antum semuanya,
ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omar jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya, ente yang mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Api mau kasih framing Roma Irama ala kaburi. Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Baalawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua, bahwa yang selanjutnya, bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Maduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Baalawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang, Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal tanggal 10 September itu jauh-jauh hari UIN Wali Songo di Semarang telah mengundang pihak-pihak yang bertikai ini untuk berdiskusi. Nah, tapi ada yang bilang dari mereka, UIN nggak punya ahli nasab dan sebagainya. Ngecilin banget gitu ya. Nah itu sebetulnya, dan Rabithah ya sudah diundang. Kalau Kiai Imad, kemudian Guru Gembul, kemudian Dr. Sugeng, Prof. Siapa namanya? Menahem Ali pasti bersemangat. Kenapa? Memang tempatnya netral, bukan di kubu katakanlah yang tergugat ini. Ya, jadi betul-betul netral, betul-betul objektif tentunya. Nah, sebetulnya ini harus dihadiri oleh Rabithah Alawiyah, bukan tiba-tiba sebelum tanggal 10 itu dipotong, didahului dengan membuat pertemuan yang bersifat interrogatif itu. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya dengar di videonya ini ya, apa kepentingan saya buka Baalawi lagi ini. Ada salah satu dari habaib anak muda, sering mewakili habaib, mengatakan, saya pengen tahu Roma Irama bilang hakul yakin tentang Baalawi itu bukan keturunan Nabi. Itu kan hakul yakin itu seperti orang memegang api yang panas. Itu hakul yakin. Seperti apa segudang apa ilmu dia katanya, sehingga bisa mengatakan hakul yakin Baalawi bukan turunan Nabi SAW. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Baalawi nasabnya terputus
bukan sebagai beliau bukan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Ada lagi yang ngomong. Ini saya sebutin namanya nih. Soalnya dia teman saya. Namanya Gus Romel. Ya, Gus Romel bilang di satu medsos, itu Roma Irama bilang hakul yakin Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmu yakin, kemudian baru ainul yakin, baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dia lihat pembuahannya Ubaidillah? Romel. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada-ada aja emang raja terakhir. Anda tanya ente ini Mel. Ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ente lihat nggak? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama, dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1. Saya hakul yakin bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi.
Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita, masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah SWT tidak keberatan, nggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. La ilaha illa huwa. Nggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahaya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di atas lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air dari langit, air hujan. Dengan air itu menghidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Dan terjadinya pergeseran angin dan awan di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah adalah Tuhan liqaumi yaqilun, untuk orang-orang yang berakal. Dengan dasar itu muncullah haqqul yaqin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Illallah, Tuhan hanya Allah. Nah sekarang bagaimana? Roma irama haqqul yaqin Alawi bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Kauliyah. Ayat kauliyahnya yaitu penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik, lengkap, diungkapkan secara teliti, sejarah-sejarah berdasarkan manuskrip tulisan tangan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal, bahwa yang namanya Ahmad bin Isa yang keturunan Rasulullah ternyata hanya punya anak 3 selama 550 tahun itu. Sejarahnya menulis itu, yaitu bernama Muhammad, Ali, dan Hussein. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncullah anak yang keempat namanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin menyatakan ini sesuatu cangkolan yang dicangkokkan oleh yang namanya, menurut beliau, oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syaqran. Setelah Ubaidillah adalah putra daripada Ahmad bin Isa keempat. Dari sini saja pastinya menunjukkan satu keyakinan yang benar. Adapun counter Fiqh Alawi, setelah saya amati, itu tidak ada yang memadai, tidak ada yang rasional, tidak ilmiah. Sampai mereka mengatakan bahwa eksistensi seseorang tidak perlu dihadirkan atau dinyatakan dalam sejarah.
Astagfirullahaladzim. Muncullah keyakinan di sana. Kemudian dari Prof. Naim Ali secara filologi bahwa yang namanya kota Hadraul Maut itu Hazarmawet, namanya nama orang. Hazarmawet adalah orang dari Kaukasus yang kemudian diberi nama jadi Hadramaut. Jadi orang Yaman itu bukan orang Arab menurut filologi. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka ada seorang balai mengatakan, saking maksainnya nih, Rasulullah itu orang Yaman. Yamani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana yakinlah saya bahwa secara qauliyah, secara historis, metodologi sejarah, metodologi filologi, tapi belum aku yakin deh nih, baru katakanlah ilmal yakin. Kemudian data yang kedua, dasar yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu? DNA. DNA itu adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diingkari, apalagi zaman modern seperti sekarang ini, bahwa seluruh dunia menggunakan tes DNA untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk mengetahui nasab seseorang. Nah, dari kauniyah dan kauniyah inilah bahwa ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com, Anda klik akan keluar itu 180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang di Indonesia, ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1. Nah, mereka jangankan keturunan Rasulullah, menurut DNA orang Arab pun bukan. Inilah menjadi keyakinan saya. Kauliyahnya tesis Kiaimat, kemudian kauniyahnya DNA. Muncullah hakul yakin. Tadi kan firman Allah mengatakan, sesungguhnya penciptaan dan penciptaan langit dan penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah bukti bahwa Allah Tuhan bagi orang yang berakal. Nah, saya pun hakul yakin ketika saya menggunakan akal saya. Ini dari tesis Kiaimat, saya gunakan akal, saya pertimbangkan dengan counternya. Saya lebih memilih kebenaran Kiaimat. Dari tes DNA, saya gunakan akal. Loh, berarti ini bukan keturunan Nabi. Inilah hakul yakin saya yang ingin diketahui oleh saudara Rumel, ya. Nah, ini kaum Ba'alawi seakan-akan kalau orang nggak percaya bahwa mereka bukan turunan Nabi, haram. Seakan-akan begitu. Wajib percaya bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Kalau memang wajib percaya, jadi rukun iman ke-7 nih. Rukun iman jadi 7 nih. Ya, di samping yang 6 tadi, percaya kepada Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk dari Allah, percaya kepada Ba'alawi itu. Nggak begitu, saudara. Dan mereka mengatakan, hakul yakin Roma Irama akan su'ul khatimah gitu. Ini udah kayak Allah deh sekarang. Mengganti peran Tuhan. Ini yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja demokratis. Qala ta'ala la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Masa kita harus suruh dipaksa?
percaya bahwa Alawi turunan Nabi. Bahkan Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Ini kita dipaksa suruh percaya. Allah saja membebaskan. Astagfirullahaladzim. Jadi siapapun tidak percaya bahwa Alawi turunan Nabi, apalagi baik data, baik akal sehat, itu sahih, jangan disalahkan. Ya, apalagi kan udah banyak orang yang aku yakin sekarang, bukan cuma Roma Irama. Nah, sekarang sebaliknya saya mau tanya kaum Alawi ini, apakah Anda yakin bahwa Alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Alawi keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu, nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, kawan? Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu, berarti Ustaz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah, kalau sudah tahu, bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa sehingga label ini tetap dipertahankan? Ya akhi, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31, di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan, tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya, bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, naudzubillah, tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa?
Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan statement saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, hakul yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abi fa huwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya, sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya, sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Keduanya, kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat nuriyah Nabi, cucu baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafik. But not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan ada satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab, mari kita berdamai. Astagfirullahaladzim. Damai itu penting, tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran,
maka kita biarkan. Masya Allah, ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan, quote and quote? Ya, artinya sebagaimana ungkapan saya di awal, mari kepada kaum Ba'alawi, ya kalau memang nggak mau ngaku silakan. Tapi bagi orang-orang sudah meyakini, silakan. Bahwa pada posisi Anda ini tetap jaga ukhuwah Islamiyah tapi secara setara. Tidak boleh ada lagi kelas-kelas. Bahwa Ba'alawi harus lebih tinggi, harus lebih dimuliakan dari pribumi. Karena egalitarian adalah konsep Islam, kesetaraan yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. La fadla li Arabian ala ajamiin illa bitaqwa. Enggak ada kelebihan bangsa Arab, kelebihan bangsa Yaman dari orang-orang ajam yang bukan Arab, bukan Yaman, kecuali takwa. Saya serukan untuk bersatu tapi dalam kesetaraan. Yang kedua, bahwa jangan terprovokasi oleh seruan-seruan perang, perang, perang. Hati-hati, ya. Nanti yang diadu domba yang perang ini inti sampai aneh, pribumi. Ya. Anak-anak Indonesia asli yang perang, mereka memetik hasilnya, mereka tampil sebagai pemimpin revolusi. Jadi dia tuh Indonesia milik Aulia Tarim. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Jadi kembali, Harekat Ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, jawaban dari Bang Haji Romai Rama atas pernyataannya Habib Hanif tentang undangan dari Robito Alawiyah, yang mana Habib Hanif menyatakan kenapa mengundang Haji Romai Rama, karena Haji Romai Rama itu adalah tokoh nasional, tokoh penyanyi dangdut yang sudah terkenal ya. Dan Bang Haji juga menjawab tentang pernyataan Habib Hanif ini, kenapa Bang Haji tidak mau datang ke undangan Robito Alawiyah pada tanggal 7 September tahun 2024. Dikarenakan kenapa? Jawabannya Bang Haji Romai Rama, saya sudah mengundang ketua Robito yaitu Habib Taufik, beliau tidak mau hadir. Saya juga mengundang Habib Lutfi, dia tidak mau hadir juga. Dan bahkan Habib Rizik di dalam videonya di YouTube mengatakan saya akan melarang, termasuk Habib Hanif kalau diundang Bang Haji Romai Rama dilarang untuk hadir. Dan saya diundang, sekarang saya diundang. Coba pikir, kata Bang Haji itu, coba gini, Bang Haji itu menunjukkan tangannya seperti ini ya teman-teman. Jadi coba pikir sendirilah gitu ya. Itulah jawabannya Bang Haji Rama. Mungkin kalau menurut saya mungkin begini ya teman-teman, sedangkan saya mengundang antum nggak datang, giliran saya diundang, saya masa saya mau datang juga gitu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya jawaban Bang Haji itu seperti itu. Alasan kenapa kok diundang oleh Robito tidak mau hadir ya, jawabannya ya seperti itu ya teman-teman. Karena Bang Haji mengundang ketua Robito yaitu Habib Taufik dan juga Habib Lutfi, dan bahkan sama Habib Rizik
orang-orang Ba'alawi apabila diundang tidak diizinkan untuk datang, dan ketika Bung Haji Romai Rama diundang, ya itulah jawabannya, tidak datang juga. Ya alasan tidak datang ya itulah teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa penilaiannya teman-teman ya, kenapa Bang Haji tidak mau menghadiri undangan dari Robitoh Alawiyah. Dan juga ada tanggapan-tanggapan dari para netizen, termasuk dari tanggapan dari channel Manusia Plural juga seperti itu ya. Bahkan sama Manusia Plural itu disuruh ngaca katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.